Halo agan-agan semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Babylon AD tahun 2008. Dibintangi Vin Diesel, film ini akan menceritakan seorang tentara bayaran yang diberi misi untuk mengantar seorang gadis ke Amerika. Namun, gadis tersebut bukanlah gadis yang biasa, melainkan seorang gadis yang memiliki suatu kemampuan super, di mana dia selalu menjadi incaran para penjahat. Lantas, kemampuan seperti apa yang dia punya? Daripada pikir penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Turup, di mana dia merupakan seorang tentara bayaran dengan skill di atas rata-rata. Saat ini, kondisi dunia semakin memburuk, yang diakibatkan dari aksi terorisme, pemanasan global, hingga masalah kemiskinan. Meski begitu, Turup yang sudah terbiasa dengan situasi yang keras masih bisa beraktivitas dengan santainya. Terlihat dia sedang membeli daging kelinci yang masih segar, yang kemudian dia bawa pulang untuk dia santap. Saat dia ingin menyantap daging tersebut, tiba-tiba sekelompok tentara langsung membobol masuk ke dalam kamarnya. Mereka semua adalah anak buah dari seorang mafia Rusia, yang memang sengaja dikirim kemari untuk membawa Turup menghadap ke pemimpin mereka. Tanpa adanya perlawanan, Turup menuruti permintaan mereka, lalu berjalan keluar sambil dijaga ketat oleh mereka semua. Sesampainya di luar, sudah ada 2 kendaraan lapis baja yang menunggu kedatangannya. Setelah masuk ke dalam, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Gorsky, seorang mafia Rusia yang memiliki ribuan pasukan bersenjata, dan juga dia memiliki banyak kendaraan tempur seperti tank dan mobil baja. Faktanya, Turup pernah bekerja dengannya 10 tahun yang lalu. Dia sudah menerima banyak sekali misi berbahaya yang diberikan oleh si Gorsky ini, dan sekarang dia memberikannya sebuah misi yang sederhana, yaitu dia ditugaskan untuk mengantar seorang gadis ke Amerika. Awalnya Turup menolak karena dia sudah dicap sebagai teroris di negara tersebut dan mustahil baginya untuk kembali ke sana. Namun Gorsky memberikannya sesuatu. Di zaman yang sudah canggih ini, bentuk paspor sudah tidak lagi berbentuk kertas, melainkan sebuah suntik injeksi yang dapat mengidentifikasi seseorang ketika melewati perbatasan. Dengan paspor canggih ini, Turup akan mendapatkan satu identitas baru dan tidak perlu khawatir lagi ketika sampai di Amerika. And you'll have no place to hide anymore. Setelah itu, dia diturunkan di suatu tempat dan menunggu seseorang menjemputnya. Tak berselang lama, datang sebuah helikopter dengan satu mobil menempel di bawahnya yang ditugaskan untuk mengantarkannya ke tempat pertemuan. Singkat cerita, dia sampai di suatu lembah. Di sana ada sebuah bangunan yang merupakan sebuah biara yang nampak sudah sangat tua. Biara tersebut berada di bawah naungan sebuah sekte yang bernama Noailites, di mana sekte tersebut sudah memiliki banyak pengikut yang tersebar di penjuru dunia. Terlihat ada 2 orang yang beranjak pergi dari sana. Perkenalkan, gadis ini bernama Aurora. Dialah gadis yang harus dia antar ke Amerika. Dan di depannya ada pengasuhnya yang juga ikut menemaninya. Dia bernama Suster Rebecca. Dialah orang yang sudah mengasuh Aurora sejak dia masih kecil. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke perbatasan Rusia, yang merupakan tujuan pertama dari mereka bertiga. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan. Untuk dapat melewati perbatasan, mereka bertiga harus menaiki sebuah kereta. Tapi sebelum itu, mereka harus membeli tiket kepada calo yang ada di sana. Tanpa disadari, ada sekelompok orang yang diam-diam mengawasi mereka bertiga. Entah siapa mereka, tapi itu akan terungkap nanti. Setelah membeli tiket, mereka bertiga langsung menuju ke pintu masuk stasiun. Terlihat ada banyak tentara yang menjaga tempat tersebut. Di tengah-tengah kerumunan, Aurora sempat terpisah dengan mereka berdua. Dan di saat yang sama, dia merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan di antara kerumunan tersebut. Lalu memutuskan untuk menjauh dari sana. Sontak, Turup dan Suster Rebecca langsung mengejarnya. Begitu juga dengan orang-orang yang dari tadi mengawasi mereka. Aurora mengatakan bahwa mereka harus segera lari dari tempat itu karena ada sesuatu yang sangat berbahaya. Tepat setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba muncul sebuah ledakan yang berasal dari kerumunan tersebut.
Entah siapa yang memasang bom tersebut, tapi ledakannya langsung menewaskan semua orang yang ada di sana. Setelah itu, mereka langsung menuju ke dalam stasiun. Di sana sudah ada satu kereta yang sudah siap untuk berangkat. Di tengah perjalanan, Turup sempat bertanya perihal kejadian tadi. Entah kenapa, Aurora bisa tahu bahwa ada bom yang akan meledak di tempat tersebut. Si suster pun menjawab bahwa dia hanya ketakutan saja, karena ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan dunia luar. Singkat cerita, mereka sampai di Rusia. Lalu mereka memasuki sebuah gedung di mana ada sebuah pertarungan ala-ala UFC. Terlihat ada sosok tinggi besar yang sedang mengajar seseorang di dalamnya. Ketika Aurora lewat di depannya, tatapannya langsung tertuju kepadanya. Seakan-akan dia merasakan ada sesuatu dari diri Aurora. Di samping itu, orang-orang yang sama dari tadi mengawasi mereka juga berada di tempat tersebut. Kemudian Turup menemui teman lamanya yang bernama Finn. Dia memintanya untuk memesankan 3 tiket kapal untuk menyeberangi perbatasan, sekaligus memintanya untuk menjadi pemandunya. Ketika mereka ingin beranjak pergi dari sana, tiba-tiba mereka dihadang oleh orang-orang yang dari tadi mengawasi mereka. Mereka meminta Turup untuk melepaskan Aurora, dan sebagai gantinya mereka akan memberikannya uang senilai $1 juta. Namun tawaran mereka langsung dia tolak mentah-mentah, lalu segera kabur dari tempat tersebut. Tapi mereka langsung dihadang oleh beberapa orang. Turup dan suster Rebecca pun langsung menghadapi mereka semua. Namun di tengah kekacauan tersebut, Aurora berhasil direbut oleh orang-orang tadi. Tak diduga, pria besar yang ada di dalam kandang langsung merebutnya dari tangan mereka dan memasukkan Aurora ke dalam kandang. Tapi anehnya, pria tersebut sama sekali tidak menyakitinya dan malah ingin melindunginya. Tak tinggal diam, Turup langsung masuk ke dalam sana dan mau tidak mau dia harus menghadapinya saat itu juga. Awalnya dia terdesak, tapi untungnya dia berhasil mengalahkannya. Setelah pertandingan selesai, salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka diutus kemari oleh ayahnya Aurora yang seharusnya sudah meninggal dunia. Mendengar itu, Aurora menjadi penasaran dan memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Dengan cepat, mereka langsung bergegas pergi dari sana. Tak tinggal diam, Turup dan suster Rebecca langsung mengejar mereka. Dan bisa kita lihat betapa lincahnya mereka ketika bergerak di atas bangunan dan melompat dari ujung ke ujung. Namun, langkah mereka harus terhenti ketika Turup menodongkan senjata ke arah mereka dan menembak salah satu dari rekan mereka. Melihat itu, Aurora memutuskan untuk kembali karena dia tidak ingin seseorang mati hanya demi dirinya. Terjadi cekcok di antara Turup dengan Aurora sampai si suster berhasil menenangkannya. Keesokan paginya, mereka bersama dengan yang lain pergi ke perairan yang sudah membeku. Mereka sedang menunggu tumpangan mereka untuk melewati perbatasan. Dan tiba pada saatnya, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Dan ternyata, itu adalah sebuah kapal selam. Untuk dapat menaikinya, para penumpang harus berjuang dengan usahanya sendiri. Tapi mereka tidak punya banyak waktu, dikarenakan para kru dari kapal selam tersebut tidak ingin terlihat oleh satelit. Bisa disimpulkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat ilegal. Ketika para penumpang masih berjibaku untuk sampai ke atas, tanpa disadari waktu yang mereka punya sudah habis. Di saat yang sama, kapal selam tersebut langsung menyelam kembali dan para penjaga yang ada di atas langsung menembaki para penumpang yang sedang memanja. Melihat itu, Aurora langsung memperingatkan mereka untuk berhenti melakukan itu. Lalu dia turun ke ruang kontrol. Entah bagaimana caranya, dia tiba-tiba mengerti cara mengoperasikan kapal selam tersebut dan memaksa mereka untuk kembali ke permukaan. Dan di saat yang sama, dia berontak-ontak kesakitan, seakan-akan dia bisa merasakan semua penderitaan yang dialami para penumpang yang sedang tenggelam. Setelah kejadian itu, Turup dengan si suster terlibat suatu percakapan di mana dia menceritakan tentang Aurora. Sejauh yang dia tahu, ayahnya Aurora sudah meninggal dunia dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang ibunya. Hanya dialah orang yang sudah merawatnya sejak dia masih kecil. Semuanya baik-baik saja sampai 3 bulan yang lalu seorang dokter datang dan memberinya sebuah pil. Entah pil apa yang dia berikan, tapi sejak saat itu tingkah lakunya pelan-pelan mulai berubah, tetapi tidak ada kekerasan seperti yang kita lihat barusan.
dia pun juga memberitahunya satu hal, bahwa Aurora memiliki suatu kemampuan khusus, di mana dia selalu mengetahui sesuatu yang belum pernah dia pelajari. Itulah kenapa dia tiba-tiba mengerti cara mengoperasikan kapal selam tersebut. Dan saat ini dia sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dia dibawa ke Amerika untuk mendapatkan pertolongan medis yang lebih baik. Setelah itu, Turup terlibat suatu obrolan singkat dengan Finn. Finn teringat dengan bom virus yang menyerang Uzbekistan 2 tahun yang lalu. Entah virus apa yang dimaksud, namun setelah melihat semua gejala dan perilaku aneh pada diri Aurora, dia berasumsi bahwa sekarang virus tersebut ada pada diri Aurora. Ditakutkan dia akan digunakan sebagai senjata yang sangat amat mematikan. Entah itu benar atau tidak, yang jelas jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka akan ada banyak korban yang jatuh berkelimpangan. If she's carrying a virus, I'll kill her myself and burn the body. Singkat cerita, mereka diturunkan di Selat Bering, Alaska, di mana mereka harus melewati zona militer untuk sampai ke perbatasan Kanada. Mereka berempat harus waspada, sebab apapun yang bergerak dalam zona tersebut akan ditembak saat itu juga. Dan benar saja, ada 2 drone yang terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah mereka, dan langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Dengan cepat, Aurora langsung dioper ke snowbike yang satunya. Rencananya, Turup akan mengalihkan perhatian mereka, sementara yang lain bersembunyi di suatu tempat. Dengan lincahnya, Turup menghindari serangan dari kedua drone tersebut, sampai dia bisa menghancurkan salah satu dari mereka. Dirasa sudah aman, Finn dengan yang lain keluar dari persembunyian. Tak diduga, drone yang satunya mengetahui keberadaan mereka dan langsung menyerang mereka bertiga. Melihat itu, Turup langsung mengorbankan dirinya dengan cara menerjang drone tersebut sampai keduanya hancur berkeping-keping. Untungnya dia masih selamat. Akan tetapi dia mengalami luka yang cukup parah. Dengan cepat, Aurora dan si suster memberikannya pertolongan. Mereka berusaha untuk mengeluarkan serpihan besi yang menancap di punggungnya. Tak diduga, Finn mengkhianati mereka. Dia memaksa mereka untuk menyerahkan Aurora dan juga paspor yang dimiliki Turup. Di saat yang sama, Turup langsung menembaknya hingga dia modar saat itu juga. Di saat hari mulai gelap, mereka bertiga mendirikan sebuah tenda. Terlihat mereka sedang merayakan keberhasilan mereka setelah sukses melewati perbatasan dengan keadaan utuh. Setelah semua yang terjadi, hubungan di antara mereka bertiga menjadi lebih baik. Layaknya sebuah keluarga, mereka bertiga saling menjaga dan saling melengkapi antara satu sama lain. Di saat malam sudah larut, terlihat Turup sedang membuang semua senjata yang dia punya. Karena besok ketika melanjutkan perjalanan, mereka akan melewati pos pemeriksaan dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Tak lama, Aurora datang menghampirinya, lalu mengobrol santai dengan si Turup. Pada obrolan tersebut, Turup memiliki suatu keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai tentara bayaran, lalu hidup dengan tenang di suatu tempat yang beralamat di 27 Cedar Group, di mana tempat tersebut merupakan suatu peternakan di Amerika, dan Aurora adalah satu-satunya kesempatan agar dia bisa meraih hal tersebut. Are you really going to kill me and burn my body? Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Setelah itu, mereka lanjut menaiki pesawat untuk terbang ke Amerika. Di sisi lain, kita diperlihatkan sesosok pemimpin dari sekte Noelites yang diberitahu bahwasannya Aurora sudah melewati perbatasan Kanada. Sepertinya, mereka adalah orang yang akan membantu Aurora ketika sampai di Amerika. Singkat cerita, mereka sampai di kota New York dan keadaan di sana sangat berbeda jauh dari kota-kota yang mereka singgahi selama di perjalanan. Nampaknya di kota tersebut adalah pusat dari sekte Noelites. Terlihat ada banyak videotron yang memperlihatkan seorang wanita yang tidak lain adalah pemimpin dari sekte Noelites. Kemudian mereka sampai di sebuah apartemen yang sudah dipersiapkan sebagai tempat untuk mereka singgah. Di sana juga terdapat sebuah TV yang sangat besar yang menampilkan banyak sekali channel. Lalu mereka dibuat terkejut dengan sebuah berita yang mengabarkan tentang hancurnya sebuah biara tua yang merupakan tempat Aurora dibesarkan. Dilaporkan sebuah serangan misil telah menghancurkan tempat tersebut dan waktu kejadiannya terjadi tengah malam tadi, tepat setelah mereka melewati perbatasan Kanada, dan seluruh penghuninya yang kebanyakan adalah para wanita telah menjadi korban dari tragedi tersebut.
Tak lama kemudian, Gursky menghubungi Turup. Ternyata pelaku dari hancurnya biara tersebut adalah ulah dari si Gursky, yang mana dia juga menerima perintah dari seseorang. Alasannya adalah untuk melenyapkan semua orang yang pernah berinteraksi dengan Aurora. Dan kebenarannya adalah dari awal misi ini adalah misi bunuh diri. Setelah selesai mengantar Aurora, Turup dan juga si suster juga akan dilenyapkan. Tak lama kemudian, muncul sekelompok orang yang berjaga di sekitar apartemen tersebut. Mereka berasal dari dua kelompok yang berbeda. Pertama, ada geng motor yang merupakan anak buah dari si Gursky. Kemudian, sekelompok orang yang merupakan orang-orang dari sekte No Lights. Mereka semua datang kemari untuk memastikan Turup mengantar Aurora sampai ke tujuan. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih Aurora? Dan juga apa yang mereka inginkan darinya? Sampai-sampai harus mengarahkan pasukan segala. Mungkin itu akan terungkap nanti. Kemudian datang seorang dokter yang 3 bulan lalu sudah menemui Aurora. Dia datang untuk melakukan beberapa tes kepadanya. Namun di saat dia melihat hasilnya, dia terkejut akan sesuatu. Kemudian dokter tersebut keluar dan dia bilang dia harus melakukan beberapa tes tambahan kepadanya. Mendengar itu, Turup menjadi curiga. Dia memaksa si suster untuk mengatakan semua yang dia tahu. Turup mulai yakin jika yang dikatakan Finn sebelumnya memang benar adanya. Aurora adalah sebuah senjata virus yang memang sengaja diciptakan untuk membawa kehancuran. Namun, hal tersebut tidaklah benar. Ketika Aurora keluar dari kamar, dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa dia sedang dalam keadaan hamil. Dan saat ini, dia sedang mengandung 2 anak kembar. Dan hal itu sangatlah aneh, dikarenakan tidak ada satu orang pun yang pernah menanam benih kepada dirinya. Dan terungkap juga bahwa yang selama ini diincar oleh sekte No Lights adalah bayi yang dikandung oleh Aurora. Entah apa alasan dan tujuannya, tapi hal tersebut membuat Turup menjadi bersimpati kepadanya. Setelah itu, pemimpin dari sekte No Lights menghubungi Turup, di mana dia diperintahkan untuk melakukan tugas terakhir, yaitu mengantar Aurora ke limosin yang ada di luar. Dan hal itu membuatnya dilema, apakah dia harus melindungi Aurora atau menyelesaikan misi. Kemudian mereka bertiga keluar dari apartemen tersebut. Terlihat semua orang sudah berjaga di posisi masing-masing. Di saat dia ingin menyerahkan Aurora, tak diduga Turup langsung membunuh 2 penjaga yang ada di sana. Bersama dengan itu, warga sipil yang kebetulan ada di sana langsung pergi menjauh dari tempat tersebut. Melihat Turup telah berkhianat, anak buah Gursky langsung meluncurkan sebuah misil yang tersambung dengan password milik Turup. Mengetahui hal itu, Turup langsung pergi ke sebuah pad untuk menghindari serangan dari misil tersebut. Di saat yang sama, terjadi bentrok antara kelompok geng motor dengan para No Lights, di mana Aurora dengan si suster terjebak di tengah-tengahnya. Turup yang masih hidup langsung menghabisi semua musuh yang ada di sana. Tapi naasnya, sang suster terkena tembakan dan itu membuatnya tewas seketika. Tak menyerah, Turup terus menembaki musuh yang tersisa. Ketika Turup berhasil mendekatinya, tak diduga Aurora menembaknya tepat di bagian perutnya. Di saat yang sama, satu misil langsung diluncurkan kembali yang langsung meledakkan tepat di mana Turup berada. Setelah kejadian itu, dia terbangun di suatu tempat, di mana tempat tersebut merupakan markas dari sekelompok orang yang sempat membawa Aurora waktu di Rusia. Kemudian dia dibawa ke tempat pimpinan mereka. Perkenalkan, orang ini bernama Dr. Arthur Darkwandier. Dia mengaku sebagai ayah dari Aurora. Faktanya, Turup sudah dinyatakan meninggal 2 jam yang lalu. Sebelum dinyatakan meninggal, dia sempat koma selama 5 hari. Dan setelah itu, jasadnya dicuri oleh mereka untuk diperbaiki dan hidupkan kembali. Kemudian si dokter menjelaskan semuanya, bahwa dia pernah bekerja sama dengan No Lights untuk membuat manusia super yang kaya akan pengetahuan tentang dunia ini. Faktanya, Aurora merupakan hasil ciptaannya, di mana dia adalah manusia buatan hasil rekayasa komputer. Saat masih dalam bentuk janin, Aurora memproses segala bentuk informasi yang ada di dunia ini. Tak heran dia bisa mengetahui cara mengoperasikan kapal selam Rusia yang sudah berusia hampir 30 tahun. Dan bahkan saat menginjak umur 2 tahun, dia sudah bisa berbicara 19 bahasa yang berbeda.
Tetapi ketika dia lahir, dia menjadi lebih dari sekedar percobaan, dan itu membuat Arthur mulai menganggapnya sebagai putrinya sendiri, dan dia tidak ingin membiarkannya diambil oleh siapapun. Dan di saat itulah Knowledge menyewa Gorski untuk membunuhnya. Akan tetapi dia masih hidup dan berhasil memalsukan kematiannya. Terakhir, tujuan mereka menghidupkan Turup kembali agar mereka bisa melihat ingatannya kembali. Dia bilang Turup meninggal dalam keadaan mata terbuka. Kemungkinan ada satu kejadian yang sempat dilihat dan direkam di kepalanya. Mungkin dengan rencana ini, mereka bisa tahu tujuan dari Aurora yang sengaja menembak Turup sampai dia modar. I was dead. Precisely. Di sisi lain, para petinggi dari Sekte Knowledge sedang mengadakan rapat. Mereka sedang membuat suatu rencana untuk kedepannya setelah mereka kehilangan Aurora, di mana bayi yang sedang dikandung olehnya merupakan aset yang sangat berharga. Diketahui, sekte mereka secara resmi akan menjadi agama yang dapat dipercaya, dan terungkaplah sebuah fakta, tujuan dari mereka yang mengincar bayi yang sedang dikandung oleh Aurora adalah untuk menjadikannya sebagai simbol keajaiban bagi agama mereka. Kemudian mereka mendapatkan sebuah info bahwa jasadnya Turup telah dicuri dari rumah sakit. Polisi yang melacak para pelakunya menemukan mereka sedang kabur ke New Jersey. Who would want to abduct the body of a dead man? Kembali lagi ke Turup, terlihat mereka sedang memasangkannya dengan sebuah alat, yaitu mesin pemindai memori. Ketika sudah siap, mereka langsung memulainya. Mereka pun melihat saat di mana Turup sedang beraksi di kota New York, dan mereka juga melihat Aurora menembak Turup pada bagian perut. Dan kejadian selanjutnya benar-benar mengejutkan. Sebuah misil yang sebelumnya diluncurkan tepat mengenai Aurora. Terlihat misil tersebut mendadak hancur sebelum dia menjatuhnya. Seakan-akan Aurora memiliki semacam pelindung yang menyelimuti dirinya. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada Turup untuk menyuruhnya pulang ke rumah. Kemudian sang dokter menjelaskan sesuatu mengenai Aurora yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia mengatakan kekuatan tersebut berasal dari bayi yang sedang dikandungnya, di mana bayinya memperoleh satu kekuatan super. Dan itulah kenapa Knowledge sangat menginginkan bayinya. Lalu mereka mendapatkan sebuah info, orang-orang dari Sekte Knowledge sedang dalam perjalanan menuju ke tempat mereka. Sang dokter pun berpesan kepada Turup untuk segera menemukan Aurora sebelum para Knowledge menemukannya. Find my daughter. You're the only one now. Sementara itu, para Knowledge sedang dalam perjalanan. Terlihat pimpinan mereka sedang berbincang dengan Gorski, di mana Gorski menuntut uang THR yang belum kunjung diturunkan. Namun, bukannya cuan yang dia dapat, tapi justru sebuah bom nuklir yang langsung melenyapkannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di markasnya Dr. Arthur. Terlihat semua orang sudah pergi dari sana, menyisakan Arthur yang sedang duduk sendirian. Mereka pun memaksanya untuk memberitahu di mana Aurora berada. Namun dia menolak dan mengatakan bahwa sekte mereka hanyalah suatu kebohongan, dan semua yang mereka lakukan hanyalah untuk keuntungan pribadi. Karena dia tidak mau buka suara, wanita tua itu langsung menembaknya sampai modar. Di sisi lain, Turup dan kawan-kawan sudah sampai di suatu tempat yang beralamat di 27 Cedar Group, alamat yang sama yang pernah Turup beritahu kepada Aurora. Terlihat ada sebuah rumah yang sudah sangat riot, yang merupakan rumah peninggalan dari orang tuanya Turup. Setelah dia masuk ke dalam, dia menemukan Aurora yang sedang duduk santai menunggu kedatangannya. Dia sudah tahu bahwa Turup akan datang ke tempat ini untuk menjemputnya. 6 bulan kemudian, dan hari ini adalah hari di mana Aurora akan melahirkan. Terlihat dia sedang terbaring lemah di atas kasur. Kemudian dijelaskan bahwa Aurora dirancang untuk berkembang biak. Dia hanya sebuah wadah yang diprogram untuk menciptakan kehidupan baru, lalu menghilang begitu saja. Artinya, setelah melahirkan kedua bayinya, Aurora akan meninggal saat itu juga. Karena energi kehidupan yang dia punya juga akan menghilang, bersamaan dengan keluarnya kedua bayi yang sudah dikandungnya. Save the planet, one child at a time. Ain't that a bitch? Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, alur cerita yang ada nampak dibuat terburu-buru, sampai-sampai ada beberapa bagian yang belum dijelaskan secara rinci. Terlebih lagi, endingnya ngegantung. Saya pribadi sih juga penasaran, itu bayinya Aurora mau diapakan coba? Apakah benar kedua bayi tersebut dapat mengubah nasib dunia? Ya, kita tunggu saja di film sequelnya, kalau ada. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras mengucapkan terima kasih. Salam pergabutan Indonesia.